Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cek suara Mbak Mita. Silakan cek suara dulu. Halo. Tes. Halo. Masuk. Ya, masuk. Dengar. Oke, baiklah netizen, selamat malam. Istimewa malam ini saya Prof. Ufi, tuan rumah dialog ruang tengahnya Bangka Pos. Hari ini, malam ini saya harus menaklukkan dua wanita hebat. Satu adalah Mita Kansu, satu lagi adalah Tante Winalia, yang dua-duanya viral karena jual rumah berserta perabot dan isinya, yaitu mereka semuanya. Hei, Mbak Ina. Apa kabar semuanya, Prof. Uni, Mbak Mita, salam kenal. Ya, Mbak Ina. Di antara dua juga viral. Dua-duanya viral, luar biasa. Terima kasih telah mau bergabung di Dialog Ruang Tengah Bangka Pos malam ini. Tadi ada trouble di ada trouble di Tante Wina. Tante Wina, ini apakah pertemuan pertama antara Tante Wina dengan Mbak Meta? Sama-sama janda nih. Iya, memang baru pertama kali ini. Dan kemarin saya kan sempat melihat berita viral ya di TV. Ada janda jual rumah bonus istri. Saya kaget. Iya, saya kaget sekali. Dalam arti saya kira berita saya mungkin naik lagi atau diberitakan lagi di TV-TV kan. Ternyata janda viral jual rumah bonus istri dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mbak Mita Kansul. Iya. Di sini saya mau istilahnya sedikit bisa wawancara dengan Mbak Mita juga. Iya, Mbak. Jadi ya sekedar mau tahu Mbak Mita ini waktu mau mengiklankan ya. Iya. Sorry, ini lewat perantara iklan atau Mbak Mita sendiri buat iklan? Jadi yang postingnya itu Meta sendiri, Mbak Vina. Oh gitu. Jadi Meta ceritanya itu Meta postingnya di forum jual beli Bangka Belitung. Jadi semua forum jual beli Bangka Belitung Meta tag semuanya gitu. Itu ya. Tapi ini Mbak Mita, apakah Mbak Mita sebelumnya pernah mendengar atau pernah tahu bahwa iklan jual rumah bonus istri ini sudah ada 5 tahun yang lalu? Sebelumnya Mbak Mita pernah dengar atau belum? Belum sih Mbak. Aku tuh jadi iseng aja gini. Jadi pengen jual rumah karena sebelum posting iklan, jadi Meta itu lihat postingan-postingan orang jual rumah kan di forum jual beli. Jadi Meta lihat itu komennya maksudnya nggak begitu banyak lah gitu, yang nge-up juga nggak begitu banyak, dan rumah yang dijual juga bagus-bagus gitu kan. Jadi karena Meta tadi Mbak, karena memang jiwa marketing ya, kerjanya juga di dunia marketing, ya udah aku pengen jual rumah beda deh gitu kan. Jadi aku posting aja jual tanah plus rumah siap huni plus, aku pikir kan Meta udah single kan ya, terus udah resmi gitu kan ya. Ya udah deh, siapa tahu kalian mau cari jodoh Mbak gitu kan. Plus istri jika jodoh. Jadi tapi itu ada emoticon apa Mbak? Berarti memang terbersit dari ide sendiri ya. Dalam arti belum pernah dengar sebelumnya bahwa sudah pernah ada, kan sudah ada beberapa kali ya dalam hal ini untuk iklan jual rumah bonus istri. Kalau untuk pencetus pertama idenya memang waktu itu dari Jogja ya, Mbak Winalia. Ini yang merasa senior. Kan ya? Tante Wina ini Mbak Meta, biarin deh. Tante Wina ini mengaku senior, jual rumah sama perabotnya atau isinya. Memang itu 5 tahun yang lalu kita di Jogja ya, Tante Wina ya. Cuman sebenarnya Mbak Meta, jejaknya Tante Wina itu nggak bisa diikutin karena sampai sekarang gagal dia nyari jodohnya.
Nah, biar cerita dulu nih Tante Wina. Cerita dulu deh Tante Wina, ayo silakan. Jodohnya katanya jual rumahnya nggak laku-laku, jodohnya nggak tahu. Biar dia cerita sendiri deh. Kita curi pengalaman dia. Iya, kalau dari pribadi saya memang awalnya waktu itu murni jual rumah. Jadi sama halnya seperti Mbak Mita. Jadi saya berpikirnya kan saya seorang janda nih. Dan saya juga perlukan seorang suami untuk kepala rumah tangga gitu. Lah waktu itu saya kan sempat ngobrol sama agen properti independen ini, Mas tolong jualkan rumah saya. Kemudian saya bilang kalau Mas ada relasi atau teman gitu yang minat cari rumah sekaligus nyari istri, seandainya cocok kan bisa menikahin sekalian. Seandainya tidak cocok, ya beli saja rumahnya, begitu. Tapi pada waktu itu saya tidak menyuruh mas agennya ini untuk memviralkan. Justru saya itu tidak tahu. Saya cuma sharing aja. Yang saya tahu itu murni jual rumah saja gitu. Waktu pas viral, saya sempat shock juga, kaget. Karena ini kan sesuatu yang sesuatu yang unik, iklan ini kan unik. Terus di dunia ini kan baru pertama kali. Maka dari iklan itu saya betul-betul sangat shock. Banyak bulian, banyak netizen, wow. Banyak, Mbak Wina, banyak komentar-komentar yang positif banyak, yang negatifnya apalagi gitu. Nah, Meta sebagai junior nih ya, gitu ya. Pengen tanya sama Mbak Wina bagaimana menghadapi para netizen. Oke. Sebelum dijawab, Tante Wina, kayaknya hostnya ini nanti makan gaji buta. Kalau sudah janda, ketemu janda, semuanya cantik, senior sama junior, saya diem aja deh. Ayo silahkan. Yuk. Gitu ya Prof Ufi, gitu ya. Berarti ini Prof Ufi sebagai host lah ini ya. Iya. Ya, oke. Kalau menurut Mbak Mita sendiri gimana tentang keviralan ini? Jadi karena shock juga sama kayak Mbak Wina kan. Aku shock kan? Juga gitu kan, segini viralnya gitu kan, sampai rata-rata sih berapa stasiun televisi nayangin pagi, siang, sore, itu mukaku terus sampai di Google mukaku juga, terus di YouTube sampai teman-teman kantorku, teman-teman kerja Meta gitu kan. Itu aku kalau buka YouTube tuh muka kamu semua gitu kan. Dan Meta lihat kan komentar para netizen tadi. Ya banyak yang komentar yang positif, alhamdulillah juga ada. Yang negatif apalagi gitu kan. Cuma Meta mikir gini, ya mereka yang berkomentar, mereka punya hak untuk memberikan komentar, mereka punya hak untuk berargumen masing-masing. Yang pasti Meta sendiri pribadi juga punya hak untuk ya masa bodoh dengan komentar mereka gitu kan. Toh juga saya masih ibaratnya ya nggak di luar koridor gitu kan. Ya kan saya menjual rumah, serius menjual rumah. Terus saya juga sebagai single yang resmi gitu kan, pengen cari pasangan hidup. Ya nggak masalah kan ya Mbak ya. Loh toh juga di Islam juga jika perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki yang soleh. Agak error ya suaranya. Halo. Kedengeran Mas? Iya, betul dengan baik. Halo, ya. Bisa dengar suara saya Mbak Mita? Prof Uwi? Bisa ya? Aman. Oke. Aman. Mbak Mita ini sudah menjanda berapa tahun? 1 tahun. Baru 1 tahun. Mbak. Baru 1 tahun. Wow. Saya kalau Mbak Wina sudah 10 tahun lebih. Bentar, Mbak Mita coba saya wakili ya. Mbak Mita saya wakili. Ini biar meskipun saya sama-sama di Jogja, Mbak Tante Wina menjanda 10 tahun, berarti katanya setelah jual rumah sudah nikah lagi ya yuk? Sudah cerita dong. Ya, 2015 saya viral ya waktu itu bulan Maret.
Kemudian bulan akhir tahun, Oktober saya menikah. Jadi sebelum rumah saya laku, itu saya sudah menikah. Jadi yang beli rumah saya ini, yang jadi suami saya ini tidak harus membeli rumah saya. Tanpa harus membeli rumah saya. Ya. Nah, kemudian setelah punya suami, baru rumah itu laku. Setelah selang 4 bulan saya menikah. Begitu. Kemudian ya namanya kehidupan rumah tangga kita nggak ini ya, istilahnya apa ya? Takdir. Sudah takdir mungkin, jadi cuma selang 1 tahun, 2 tahun break lagi. Janda lagi. Halo? Gak apa-apa, Mbak. Qadarullah, takdir Allah itu nggak apa-apa. Iya, makanya. Tapi di sini kita kan tetap berusaha, namanya kita perempuan kan butuh. Iya, Mbak Mita, kita nggak munafik kan, betul kan? Iya. Iya. Kita butuh pasangan hidup. Kita butuh laki-laki yang bisa membimbing kita. Nggak salah kita menawarkan diri kita kepada laki-laki yang soleh untuk dipersunting, itu nggak salah. Itu kan ibadah. Mbak Mita, menikah juga ibadah. Menikah kan ibadah. Iya, menikah ibadah. Iya kan? Jadi saya rasa nggak ada salahnya. Enggak sama sekali. Iya. Toh kita jual rumah bisa aja pemiliknya menikah. Dalam artis di sini kan kalaupun cocok, betul nggak? Kalaupun cocok, kalau tidak cocok, ya oke, kita nggak masalah dan kita tidak memaksa kan gitu. Iya kan Mbak Mita? Benar. Setuju. Tante Wina. Ya, Tante Wina, saya mau bertanya. Tante Wina ini sekarang usia berapa? Saya usia, coba bisa ditebak, waktu itu saya viral itu 40 tahun. 40. Oh, sekarang berarti kira-kira 32 tahun ya? Itu 35, 38 lah. Oke, 32 lah bagi Mbak? saya. Gimana? 32 ya? 32. Yeah. Mas Taufik. Itu Mbak Mita, kalau Mbak Mita itu ini masih muda, masih oke. Mbak Wina juga itu Mbak cantik. Umurnya berapa? Serius Mbak, berapa umurnya sekarang? Terus terang 45 tahun. Wow. Masih muda, jangan takut. Masih banyak yang antri mau jadi suami. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah apakah Tante Winalia masih pengen nikah lagi? Kita nggak munafik, namanya perempuan, kita masih aktif ya, kemudian ya apalagi belum menepus ya. Dalam arti di sini masih butuh sekali kalau memang untuk seorang suami, apalagi ya betul nggak Mbak Mita? Kita nggak munafik kan? Betul, setuju. Untuk kepala keluarga, untuk bisa membimbing kita kan gitu. Setuju. Itu Ufi, bagaimana lagi? Dengar Mas Taufik. Artinya Tante Winalia juga masih butuh melayani suami, membikinkan kopi dan sebagainya ya, Tante Wina ya. Oke, tapi Tante Wina setelah viral 2015-2016 lalu, setelah jual rumah kan 2 kali gagal ya, Tante Wina. Dan rumah itu terjual bukan kepada orang yang menikahi, artinya nikah dulu, rumah baru terjual, betul ya? Betul. Nah, nikah dulu, rumah baru terjual. Ini pelajaran bagi Mbak Mita. Barangkali nanti juga harus pilih opsi, tidak harus sama, kan gitu kan? Nikah dulu dapat jodoh, rumah terjual 4 bulan kemudian, tapi Tuhan tidak menakdirkan pernikahannya langgeng, cerai. Kan yang pentingnya di sini kan kita berusaha. Meski nanti mungkin jodoh itu belum berpihak pada kita ya Mbak Mita ya. Yang penting kita berusaha. Dan berusaha itu kan ikhtiar ya Mbak. Kita niat baik juga gitu. Iya. Semangat. Kita berikhtiar. Gini Mbak Wina,
Jadi aku baca komentar netizen ya, ada yang komen, aduh Mbak, maksudnya nggak ada harga diri lagi ya gitu kan, masa sampai segitunya menawarkan diri sebelum jual rumah. Iya, ya dia berhak. Mungkin ada yang belum paham dengan itu. Betul. Wanita terhormat itu, wanita yang menawarkan dirinya dengan laki-laki yang soleh untuk dipersunting itu wanita terhormat. Dibandingkan dengan yang misalnya, ya kita nggak usah bahas lah ya di luar. Banyak yang, ya mending kita Mas ya, Mas Taufik, pilih mana? Pilih kita yang mau dinikahi secara sah, dinikahi secara, apa namanya, yang secara sesuai dengan ajaran agama kita gitu kan. Kita bisa menjaga diri kita, pilih yang mana? Ayo. Saya memilih setia boleh ya? Ya, pilih saya. Terus Mbak Mita, punya putra berapa ini Mbak Mita? Kalau Meta, Mbak Wina, kalau dari Meta pribadi belum. Meta tapi ada satu cowok, Meta adopsi Mbak Wina dari bayi. Oh, berarti adopsi dengan maksudnya suami yang kemarin ya, mantan suami ya? Ya, masih bersuami saat itu. Gitu. Mbak Wina udah berapa anaknya? Kalau saya sudah 2, sudah besar Mbak, sudah yang bungsu ini kuliah. Jangan mamanya masih cantik loh. Saya sudah punya cucu loh. Cucu saya 1. Masih cantik loh Mas Taufik. Pokoknya salut deh dengan Mbak Wina. Aku salut juga. Aku juga banyak baca juga pas tahu viral itu juga aku penasaran kan, juga ada temen aku yang bilang di kantor kan, ada loh yang viral juga, sama Mas Taufik juga ada ngasih tahu juga ke Meta bahwa di Jogja ada yang viral gitu kan. Ya aku search juga di Google gitu kan, baca. Ya nggak nyangka, serius nggak nyangka pada siang tadi Mbak Wina nelpon. Padahal tadi Meta nggak mau angkat nomor telepon yang memang nggak Meta kenal, Meta nggak angkat, kecuali Meta respon yang SMS sama WA. Nggak taunya kenapa, nggak mungkin takdir Allah tadi Meta bisa angkat nomor Mbak. Nggak, sebetulnya gini Mbak Mita, seminggu kemarin sebelum saya melihat berita tentang Mbak Mita di TV, jadi saya ini kan punya channel YouTube nih, Winalia Channel. Saat itu saya lagi ada istilahnya bikin konten dengan Mas Ajun yang lagi viral kemarin, yang dia menggoes bersepeda ke tempat rumahnya Mas Baim Wong. Lah, di situ kan saya lagi buat istilahnya konten video call juga semacam kayak gini. Jadi saya membahas tentang keviralan masing-masing. Jadi waktu itu saya pribadi menjelaskan tentang viral saya waktu jual rumah bonus istri 1 miliar. Kan saya pribadi dari Jogja nih, dan asli saya kan juga Klaten, tetanggaan dengan Mas Ajun. Sedangkan Mas Ajun ini viralnya karena kemarin dia menggoes sampai 5 hari ke tempatnya Mas Mbak Imbong di Jakarta. Ya, jadi habis saya bahas itu Mbak, baru saja selesai, saya kan lihat berita nih, saya sempat shock, saya kaget loh. Awalnya kan berita itu kan belum dijelaskan nama Mbak Mita cancel gitu ya, cuma baru cuplikan awal itu berita jual rumah bonus istri. Berita jual rumah bonus istri, loh kok itu icon saya itu. Saya sempat kaget juga, oh ini ada lagi, jadi waktu itu sempat saya video juga kan, sempat saya videoin, saya dengarkan, oh ini dari Pangkal Pinang, namanya Mbak Mita ini. Lah, di saat itu saya banyak teman, saudara semua pada ngasih tahu juga kan, wih ada yang viral lagi nih di Pangkal Pinang nih, ada janda ini lagi. Nah, coba saya cari-cari di YouTube juga kan, ini ternyata banyak juga ininya gitu kan. Jadi saya berpikirnya, ini gimana caranya ini saya bisa menghubungi Mbak Mita ini. Nah kebetulan siang tadi itu berita janda jual rumah bonus istri itu kan masuk di berita siang ya di Jogja TV ya. Nah, terus di situ terlintas ada nomor yang dihubungi, terus saya ambil, kemudian saya berpikirnya mungkin ini nomornya Mbak Mita kan gitu, siapa tahu bisa ya
bisa konfirmasi, bisa saling curhat, bisa ngobrol, berbagi ilmu juga gitu. Jadi awalnya gitu. Yang harus kompak adalah persatuan pejuang-pejuang janda. Ya, banyak netizen di live Facebook kita yang mengatakan semangat untuk Tante Wina, semangat untuk Mbak Mita, janda-janda terhormat. Nah, ini yang harus jadi semangat. Makanya jangan pernah merasa determinan meskipun statusnya janda. Kemarin juga kita sama Mbak Mita, siapapun tidak ingin menjadi janda sebenarnya. Itu bukan pilihan yang gampang, tapi Tuhan menakdirkan berbeda. Gitu. Nah, janda-janda seperti Tante Wina, janda seperti Mbak Meta ini adalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Mereka mengasuh anak, Tante Wina juga mengasuh anak, kan begitu. Artinya kita posisinya sama, harus semangat kan. Iya. Nah, barangkali di live kita ini juga ada laki-laki soleh yang siap menyantuni, amin, yang siap menjadi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, amin. Kalau hostnya kebetulan memilih tidak menciptakan janda, ya. Mantap, saya setuju. Ya, tapi saya mendukung para janda. Yep. Ya, okay. Gini Mbak Mita, ini tadi kan Tante Wina sempat bertanya, barangkali Tante Wina ini juga punya pengalaman banyak, karena aktif di sosmed tentu banyak komentar-komentar negatif dan juga positif. Barangkali kalian berdua bisa berbagi nih, bagaimana mengantisipasi yang negatif gitu. Oke, kalau untuk saya pribadi, saya kan orang entertain, Prof. Ya. Saya orang entertain. Dalam arti di sini saya memahami tentang netizen, kemudian tentang bulian, tentang ini. Ya kalau untuk sekarang ini saya bisa istilahnya bisa legowo, legowo, bisa menerima kenyataan gitu. Kalau dulu awal-awal memang saya sempat shock berat, Mbak Mita. Saya sempat shock berat, betul-betul shock. Dan waktu itu viral saya bukan hanya di Indonesia loh Mbak Mita, itu mendunia loh. Saya itu melihat berita. Betul. Saya sampai didatangin langsung dari TV NHK Jepang. Itu saya dibikin film dokumenter. Ya. Kemudian TV 3 Malaysia. Itu juga langsung mendatangi saya. Wawancara, dimasukkan ke berita TV 3 Malaysia juga. Kemudian saya lihat lagi di YouTube itu ternyata banyak di Amerika sana itu juga istilahnya dibahas di berita-berita di luar negeri. Ini namanya viral sedunia, Mas Taufik. Ini mendunia karena apa? Karena ini kan baru satu di dunia, itu baru ada iklan pertama kalinya itu kan, jadi itu yang bikin viral. Dan yang bikin viral lagi. Dan yang bikin viral lagi karena waktu itu kan bukan saya yang yang istilahnya membuat viral, yang mengiklankan, tapi dari agen properti independen sendiri. Iya. Gitu. Terus Mbak Mita sendiri gimana nih? Aku mau minta gini, cara Mbak Wina menghadapi ini loh, kan Meta kan sekarang ini handphonenya nggak berhenti, baik WA, baik dalam DM IG, baik dalam chatnya Facebook, telepon yang orang iseng gitu kan. Mbak Wina pasti pernah ngalamin yang kayak gitu kan? Pernah. Nah, cara Mbak Wina menghadapinya kayak gimana? Udah mulai agak terganggu sih Meta sekarang. Kalau terganggu memang terganggu sekali sih. Waktu itu saya sempat down loh Mbak, sempat down, sampai kurus. Kita memikirkan juga ini. Iya benar. Masa kurus? Enggak. Iya, turun 5 kilo loh. Tapi kalau soal kurus berarti makin kurus makin cantik lah. Iya dong. Semak juga cantik kok, Prof. Ufi. Semak juga cantik. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi Mbak Mita, kalau soal komen ini semua kita hadapi dengan ini saja, dengan istilahnya dengan kesadaran diri, kemudian
it's okay, enggak masalah, toh itu netizen. Dan yang terpentingnya kalau kita memikirkan itu semua, justru kita yang rugi sendiri kan. Kita jadi sakit, kita jadi pikirannya kacau, iya kan? Jadi nanti nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Ya sudah, saya biarkan saja. Dalam arti ini hal lumrah, namanya media, betul kan? Namanya kita berita baru di istilahnya baru di atas, orang berita baik juga digunjing, berita yang nggak baik juga digunjing. Gitu. Jadi kita harus itu tadi dalam berpikirnya legowo aja. Ikhlas saja. Ya, memang itu sudah apa ya istilahnya sudah menjadi apa namanya? Ya namanya netizen kan bermacam-macam dari bermacam-macam itu kan. Halo? Iya, Mbak. Ada pertanyaan nih, namanya Ibra Muhammad. Sebenarnya nggak nyimak tadi dari awal. Mbak, Tante Wina udah laku belum sekarang? Cie, ini yang nanya Ibra nih. Mencari kesempatan ini. Oh, kawannya Mita ya? Ibra Muhammad. Siapa? Ibra Muhammad. Kayaknya temenan di Facebook deh. Oke, Tante Wina jawab deh sejelas-jelasnya, kemudian sekaligus kriteria yang diinginkan. Ayo, promosi. Ayo, Mbak Wina, ayo. Ini yang ditanyakan Tante Wina ini lebih enak dipanggil Tante Wina memang. Tante Wina Lia lebih nyaman beliau dipanggil. Oke. Tante Wina, ada pertanyaan dari Ibra Muhammad. Mbak Wina udah laku belum sekarang? Masih mau nikah enggak? Kriterianya kayak apa? Itu pertanyaannya dari Ibra Muhammad. Kalau bertanya udah laku atau belum, kalau rumahnya sudah laku. Kalau orangnya sampai sekarang belum laku lagi. Kalau untuk yang pastinya kita yang seiman, betul kan? Kemudian punya visi misi untuk hidup rumah tangga, untuk membangun hidup rumah tangga yang betul-betul untuk teman hidup, bukan hanya untuk di dunia saja, tapi dunia akhirat. Betul kan, Mbak Mita? Benar. Ya, kemudian ya memang dia harus ini, apa istilahnya, kalau duda sekalian, kalau bujang. Jadi bukan suami orang ya, Mbak ya? Betul, bukan suami orang. Jadi sudah seumuran saya kayak gini, sudah tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang tidak. Betul kan? Gitu. So, ada pertanyaan apa lagi? Atau mungkin ada yang mau langsung melamar ini? Kayaknya hostnya tidak sesuai dengan kriteria kedua-duanya karena kedua-duanya tidak ingin menjadi pelakor, tidak ingin menjadi istri kedua, tidak ingin merebut suami orang. Hostnya menyerah kalau begitu. Lewat. Hostnya lewat. Bukan kriteria Tante Wina sama kriteria Meta Kanzul. Bukan. Lewat. Aduh. Oke, Mita, barangkali Tante Wina ini memanfaatkan posisinya sekarang dengan membangun channel YouTube yang tadi boleh dipromosikan lagi channel kita. Nah, Mita ini juga memanfaatkan popularitasnya di sosial media melalui Instagram yang sekarang juga sudah mulai banyak endorse. Boleh cerita deh masing-masing. Wow, Mbak Mita sudah banyak endorse juga nih. Gimana? Ada yang endorse, sudah mulai ada yang mau endorse gitu kan. Minta ya, jadi buat teman-teman yang nonton boleh follow IG Meta karena Facebook kan dibatasin tuh terima temen cuma 5.000 orang. Jadi Meta udah nggak bisa nerima banyak banget setiap hari di Facebooknya. Aku nggak bisa terima lagi. Follow IG-nya Meta Kanzul. Ya, Meta nanti follow back balik ya. Saya di follow back loh ya, saya belum di follow back loh. Wah, di follow back dong. Nah, begitu juga dengan saya. Kan saya membangun channel YouTube nih, Winalia Channel, juga follow Instagram Winalia 4. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap.
Oke, sebentar, saya potong karena lagi-lagi kita pakai Zoom, jadi kita dibatasi durasi 45 menit. Daripada nanti kita nunggu, kita jeda lagi untuk sesi terakhir. Saya kepingin sesi terakhir ini agak fokus, ya. Masing-masing Tante Winalia bercerita dengan kegagalan pasangan-pasangan sebelumnya. Meta juga bercerita tentang kegagalan yang sudah dilakukan. Kenapa ini penting menjadi saya? Karena saya yakin Tante Wina tidak ingin ada Tante Wina yang lain yang bernasib seperti ini. Mita juga tidak kepingin ada Mita lain yang mengalami nasib sesuai nasib yang tidak bagus. Jadi menurut saya, saatnya lah janda-janda kuat, janda-janda perkasa ini berbagi pengalaman untuk wanita-wanita perkasa, wanita-wanita hebat tidak perlu mengalami nasib seperti Tante Winalia dan Mita Kansu. Sepakat ya? Ya. Oke, kita break dulu, kita off dulu karena Zoom-nya terjeda 45 menit. Bagi netizen yang lain, kita akan simak fokus di sesi terakhir ini adalah cerita tentang kegagalan yang tidak perlu dimiliki oleh Mita Kansu yang lain dan Tante Wina yang lain. Oke, kita break dulu untuk 5 menit ke depan. Break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.